Bapak Ibu saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023, Salam Agus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54, kelanjutan dari perikop Injil Lukas kemarin. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyang mulai yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang teman pernah menyampaikan keluhannya begini. Keluhan itu rupanya datang karena ada perasaan terganggu oleh seorang atau cara seorang penginjil itu yang menyebut nama sebagai hamba Tuhan menjabarkan penafsirannya tentang kitab suci atau penafsiran kitab suci yang tidak disukai oleh teman ini saudari-saudara adalah bahwa sang penginjil atau hamba Tuhan ini bukannya mendalami pesan Allah atau pesan Alkitab lalu memberikan ajaran moral relevansinya dalam hidup harian, melainkan dia menentukan lebih dahulu gaya hidup apa yang hendak disampaikan, lalu mencari pembenarannya dengan ayat-ayat kitab suci. Akibatnya adalah bahwa ayat kitab suci hanya dikutip tanpa memperhatikan konteksnya, cenderung manipulatif, dan tentu saja menyesatkan. Tragisnya saudari-saudara, banyak umat yang sama sekali tidak mendalami kitab suci, sehingga mereka percaya begitu saja, atau walaupun menolak, mereka tidak berdaya untuk melawan karena tidak menguasai kitab suci. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam Injil kita mendengarkan Yesus mengecam atau mengeritik dengan keras ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena punya tendensi seperti itu. Mereka sangat menguasai Taurat dan kitab-kitab para nabi. Mereka ahli kitab. Mereka piawai mengutip dan menganalisis ayat-ayat kitab suci. Karena itu, otoritas mereka dalam bidang ini tidak dapat dilawan oleh banyak orang. Mereka ahlinya, ahli kitab. Namun Yesus melihat
penyalahgunaan keahlian yang mereka miliki itu. Keahlian yang kemudian dimanfaatkan secara manipulatif dan menyesatkan. Keahlian itu harusnya menguduskan mereka sendiri dan kemudian menolong menguduskan orang lain. Tetapi nyatanya tidak. Yang terjadi justru saudara-saudari adalah dominasi mereka atas orang lain. Kalian telah mengambil kunci pengetahuan, kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya. Tapi orang yang berusaha masuk, kalian halang-halangi. Itu kritik Yesus kepada mereka. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberi kita kemampuan akal budi untuk menolong kita mengembangkan hidup, merawat, membuat hidup ini semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Akal budi yang sehat dipakai untuk meneguhkan iman. Sebaliknya iman itu juga menerangi akal budi. Sehingga keseimbangan manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani itu dapat terjaga dan terawat, tetap seimbang. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semua refleksi spiritual, refleksi rohani, pengetahuan teologi, pengetahuan kitab suci, dan tema-tema iman lainnya haruslah dipergunakan untuk semakin mengembangkan iman umat. Kita harus, saudari-saudara, membebaskan diri dari dosa, salah menggunakan keahlian itu untuk mendapatkan hak khusus di tengah umat. Karena itu berarti manipulatif dan menyesatkan. Tak ada penjelasan yang lebih cocok atau lebih tepat relevan selain bahwa di sana ada bahaya kemunafikan yang menyesatkan. Saudari-saudara, semoga kita boleh menggunakan segala keahlian, kemampuan, bakat yang Tuhan anugerahkan. Tidak digunakan manipulatif, tidak menggunakan segala status, jabatan, dan sebagainya untuk menekan orang lain, apalagi mencari keuntungan diri, karena itu berarti sekali lagi manipulatif. Tetapi dengan apa yang kita kuasai, keahlian, bakat, kemampuan, kita jadikan sebagai sarana untuk membantu diri sendiri dan membantu sesama. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat, punya keahlian, punya otoritas, tapi digunakan secara manipulatif. Tidak ada integritas di sana. Selamat beraktivitas saudari-saudara. Semoga kita semakin memberikan manfaat bagi orang lain, semakin menjadi berkat bagi siapapun dalam keluarga, di tempat kerja, di tengah masyarakat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami, memperbaharui cara kami menghayati iman di tengah dunia melalui ajaran dan sabdamu. Berilah kami kemampuan untuk jujur dan tulus. Berilah kami kemampuan untuk menggunakan segala keahlian, status, jabatan, tidak untuk tujuan-tujuan manipulatif, tetapi untuk menjadi berkat yang memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga kami boleh bertumbuh bersama dan hidup senantiasa selaras dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan.
Atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.